وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bagi pribadi saya itu beliau-beliau adalah ulama karena mumpuni lulusan dari berbagai macam pondok luar yang ternyata setelah menjadi jamaah beliau memilih jalan untuk menjadi jamaah yang taat. Siapa ulama-ulama dulu yang masuk dalam jamaah itu? Namanya siapa? Dia menjadi guru di mana? Pernah mondok di mana? Ataukah pernah menjadi punya pondok di mana? Kalau dikatakan ulama loh ya, dikatakan ulama kan tidak rata-rata para orang-orang itu ada orang-orang awam. Wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai tolak ukur atau apa ya, ternyata di daerah-daerah itu banyak sekali ulama-ulama kita. Bagi pribadi saya itu beliau-beliau adalah ulama karena mumpuni lulusan dari berbagai macam pondok luar yang ternyata setelah menjadi jamaah beliau memilih jalan untuk menjadi jamaah yang taat, akan tetapi selalu hadir dalam setiap asrama-asrama. Saat asrama terakhir beliau ngibul itu mulai membahas tentang kitab tauhid dan usul salasah. Nah, di daerah-daerah itu sudah mulai dari beliau-beliau itu banyak yang mengatakan, loh, ini adalah kajian-kajian saya sebelum saya itu jadi jamaah. Yuk kitab-kitab ini, buku-buku ini, lah kok sekarang dikaji. Dulu itu seperti itu. Sampai-sampai saat itu saya memberanikan diri menemui Bapak Iwan Abdillah, ngomong apa adanya. Di situ Pak Iwan cuma ya dengan bijaknya beliau mesem, sehingga dari situlah kita bisa mengerti bahwasanya memang kemurnian Quran hadis jamaah ini memang benar-benar dijaga oleh Allah, sehingga kurun beberapa waktu terbukti bahwasanya Khalil CS Trio Gemblung itu coba menghadirkan buku-buku ideologi-ideologi yang selama ini tidak ada di dalam jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi waqafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Para saudaraku semua penyimak Ribat Aqdis Salim yang setia menyimak, mendengarkan, baik dari kalangan kawan-kawan hijrah, baik dari kalangan kaum muslimin secara umum maupun para jokam yang masih kental atau para bunglon-bunglon yang sudah mulai terbuka akal sehat, akal waras dan akal selamatnya, sehingga perlahan bisa mendengarkan atau membuka pikirannya untuk menuju sebuah pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, saya sedang di persawahan di balik belakang Ma'had Himmah Aliyah yang cukup lumayan indah, pegunungan-pegunungan, persawahan-persawahan, insyaallah biidznillah makmur, alhamdulillah. Airnya juga mengalir deras, itu kali itu bening,
sungai, sumbernya juga lumayan. Di saat santai-santai seperti ini, kami mau menyampaikan sesuatu, membantah, menta'dil. Ada sebuah pernyataan yang menjadikan jamaah-jamaah semakin mantap kalau mendengarkan cerita-cerita yang dongeng-dongeng seperti itu, semakin mantap dia akan mendengarkan. Namun sebagian juga harus kita kritik, harus kita bantah, harus kita luruskan. Rekaman sudah kita dengar tadi, di awal-awal kita mendengarkan bahwa kalau tidak salah kurang lebih bahasanya seperti ini. Dulu orang-orang jamaah itu, orang-orang lawas banyak dari kalangan-kalangan para ulama-ulama orang-orang luar. Orang-orang luar artinya orang-orang selain Jokam 354 dinisbatkan sebagai ulama-ulama, lalu dia masuk dalam Jokam. Sehingga ketika masuk dalam Jokam, kitab-kitabnya menurut ceritanya tadi, kitab-kitabnya yang dari luar itu semua dibuanglah. Usulul Salasah, kitab tauhid lah, Safinatun Najah, Bulughul Maram, At-Tibyan dan lain sebagainya, kurang lebihnya ya seputaran seperti itu. Katanya dibuang semua, Arba'in Nawawiyah dibuang semua. Kembali fokus kepada Quran hadis, ajaran Islam Jamaah 354. Mereka membuang kitab-kitabnya katanya karena masuk dalam jamaah yang dianggap sebagai kitab-kitab karangan, kitab-kitab yang menyesatkan, kitab-kitab yang tidak perlu dipelajari, harus kembali kepada Quran hadis. Lalu di perkembangan zaman, ketika para ustadz asatid yang pulang dari Makkahul Mukarramah atau ulama-ulama yang lain yang menjelaskan tentang bahwasannya kita tidak bisa lepas dari kitab-kitab taklif atau karya-karya tulis para ulama-ulama, termasuk kitab tauhid, kitab-kitab Bulughul Maram dan lain sebagainya. Akhirnya saat itu dikenalkan dalam jamaah ya melalui para ulama, 3 ulama yang pulang dari Mekah, yaitu Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz Ridwan dan Ustadz Abdul Mas'ud. Lalu setelah itu komentar para sesepuh-sesepuh, katanya ini masih dalam cerita ya, masih dalam cerita, saya hanya melanjutkan masih dalam cerita ini, cuman tak agak lebar nih biar jenengan jelas. Mereka kaget, loh iki loh kitab-kitab biyen ini dibuai kabeh, iki loh kitab-kitab ini gak kanggo ya, kitab-kitab seperti ini tidak dipakai, dibuang semua. Ini zaman Banur Hasan itu tidak dipakai, kitab karangan-karangan. Akhirnya ketahuanlah trio, katanya trio ngibul apa trio apalah, pokoknya JRK itu sebutannya kan memang mereka itu jelek-jelek. Ketahuan bahwa mereka mau menyesatkan jamaah, mengembalikan kitab-kitab awal-awal dulu. Nah, padahal kitab-kitab awal, kitab-kitab karangan itu sejak zaman Banur Hasan dibuang, tidak dipakai, dibuang, tidak dipakai, kembali pada Quran hadis. Lalu kok sekarang kok dikaji kembali? Termasuk saya menjumpai saat itu misal kitab At-Tibyan, misal Fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi yang sempat dikaji dalam jamaah, lalu sempat ramai katanya dulu dibuang. Aku mempelajari seperti itu, aku ngerti, seapal, bahkan saking sombongnya aku seapal. Lalu kitab Al-Ikhlas karyanya Syekh Shalih Al-Munajjid juga mengatakan seperti itu, bahkan membuat candaan, nanti ada kitab ikhlas, kitab orang ikhlas dan lain sebagainya, dengan istihza, dengan bercanda seperti itu. Ya, jadi pokok permasalahannya mereka itu katanya yang masuk dalam jamaah zaman Pak Nur Hasan itu adalah para orang-orang alim dari golongan selain Jokam. Dan mereka membuang kitab-kitabnya. Lalu di akhir-akhir ini orang-orang yang dianggap menyimpang itu kok mengajarkan kitab-kitab yang dibuang dulu. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu ya narasinya, kurang lebih seperti itu, kita santai.
Mari kita bersama-sama berakal sehat, berakal waras, dan berakal selamat. Sedikit kita akan mengomentari ucapan-ucapan tadi. Yang pertama, Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, saya tujukan kepada saudaraku Cokam. Siapa ulama-ulama yang Anda anggap dulu masuk dalam jamaah? Siapa kiai-kiai, orang-orang yang alim-alim yang dulu anggap itu seorang alim kemudian masuk dalam jamaah Cokam 354 itu siapa? Tentunya kita kenal. Kalau memang beliau adalah kiai-kiai masyhur, tentunya kita akan kenal. Dulu pernah ada memang seorang yang pintar dan kita akui juga, Baudi itu ya, yang dia juga termasuk ahli lah, gurunya Paku Bumi itu. Baudi itu kan dulu pintar lah. Itu saja kalau kita mendengar rekaman beliau, ternyata juga dia mengambil dari kitab-kitab tafsir, bahkan lintas tafsir. Kalau saya lihat itu, kalau saya mendengarkan kajian beliau, saya kebetulan punya dulu ya, itu lintas tafsir, artinya dia dipakai juga tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Jalalain dan lain sebagainya dia ambil. Tobari itu kitab ya, Tobari dan lain sebagainya. Itu kita kenal juga. Bahkan sempat saya mendapat kabar beliau juga dulu pernah juga sempat di-off-kan karena menyampaikan terlalu vulgar dengan rujukan-rujukan yang tidak lazim dalam jamaah. Pernah. Seandainya ulama-ulama orang luar dulu yang dianggap masuk dalam jamaah, tunjukkan siapa, di mana sekarang, lalu dia punya pondok apa dulu, dia mondok di mana, pondoknya apa, atau setidaknya dia pernah menyantri di mana, sehingga mau meremehkan, mau menyombongi para asatid atau para ustadz yang sekarang pulang dari Mekah. Ini aku tak pelajari. Sombongi loh sama kakak. Kan nggak pernah toh. Coba ditunjukkan mana daerah. Lah setelah kita lihat ternyata masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Benar sih memang ulama zaman-zaman dulu itu ada orang-orang tua-tua kita yang masuk dalam Islam jamaah itu. Dia juga mantan-mantan orang-orang Islam yang lain, bukan golongan Islam jamaah. Yang mana status mereka juga sama-sama juga tholib. Sama-sama juga jamaah biasa. Yang kemudian tertarik masuk dalam Islam jamaah Cokam 354. Dan seperti itu. Misal, saya pernah, kakek saya misalnya dulu bercerita, biyen saat turunnya Mbah Kaji Nur Hasan. Kakek saya bercerita seperti itu. Biyen saat turunnya Mbah Kaji Nur Hasan mulai. Karena kebetulan kakek saya kan ya juga termasuk awalul mukminin Cokam, tapi dia juga pernah ngaji di selain jamaah. Aku ngaji Safinatun Najah, Bulughul Maram, ngene. Tapi bukan berarti beliau kemudian ahli, juga tidak. Saya melihatnya beliau juga tidak ahli, pakar, enggak. Dan alhamdulillah pada akhir-akhir ketika saya di maklumat, ketika saya sudah dikeluarkan, beliau masih menjumpai saya 1 tahun ya. Beliau malah ya istilahnya sudah mulai terbuka. Wis rapopo awakmu saiki tambah bolomu akeh. Qadarullah, beliau akhirnya meninggal dunia. Allah yarham, semoga Allah menyayangi, mengasihi, mengampuni dosa-dosanya. Bahkan beliau mendengar saya dipersekusi, digini nggak terima, udah sepuh tapi bahkan terus mendengar kalau saya sudah payu bahasane, wis saya koncomu saya tambah. Walaupun beliau juga termasuk salah satu pejuang jamaah di sana, di Lamongan sana. Ya. Kita kembali pada pokok permasalahan. Memang ada orang-orang zaman dulu itu yang masuk dalam jamaah yang kebetulan dia sebelum dari jamaah itu adalah menjadi ya ikut golongan yang lain, entah Nahdliyin atau Muhammadiyah. Namun hampir kita tidak menjumpai, bahkan kita tidak mendengar ceritanya beliau itu seorang kiai. Enggak. Ya, dia ngaji lah, tolib biasa lah.
Sehingga tidak menjadi sebuah standar kemudian dia masuk jamaah lalu ada kitab yang diajarkan menurut mereka kitab-kitab dulu terus disalahkan. Bukan standar itu juga, mboten. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Lalu kalau misalnya masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Di zaman itu kan zaman Mbah Haji Nur Hasan sih. Tahun 60-an ke bawah itu kan informasi tidak terbuka seperti ini. Artinya mungkin penjelasan kitab secara detail, perbandingan antar ustadz secara detail mungkin tidak seperti ini. Sehingga beliau itu hanya mendengar satu arah saja. Terus dibuat aja kitab-kitab wis kitab karangan kabeh balik ning Quran hadis. Padahal kalau kita jumpai beberapa amalan-amalan dalam jamaah sendiri tak lepas dari pendapat-pendapat fikih itu ada. Sayangnya mereka nggak tahu aja sayangnya. Misalnya khutbah Jumat berbahasa Arab misalnya. Itu kan kalau digolai hadisnya ya gak ketemu. Harus berbahasa Arab ya gak ketemu. Itu adalah perdebatan di kitab Madzhabul Arba'ah itu kan ada perdebatan apakah harus bahasa Arab atau tidak. Di situ nanti tempatnya. Nah artinya para orang-orang dulu juga tahu bahwa ini fikihnya masuk ke sini. Cuman ya itu sekali lagi mereka enggak tahu kalau itu sumbernya dari pendapat-pendapatnya para ulama. Jadi gini, maksud saya gini. Nek ana wong ngomong berarti kitab-kitab biyen iki wis dibuaki. Wong-wong biyen iki wis ngaji kitab-kitab arangan dibuaki. Wong-wong biyen iki ulama-ulama wong njaba melu ngaji jamaah. Kembali ning Quran hadis kitab-kitab arangane dibuak kabeh semua kitab-kitab karangannya dibuang semua. Kembali Quran hadis. Lah kok sekarang anak-anak yang kemarin sore yang muda-muda itu malah ngaji kitab-kitab arangan lagi. Berarti menunjukkan itu malah sesat itu. Nah, maka kita jawab siapa ulama-ulama dulu yang masuk dalam jamaah itu, namanya siapa, dia menjadi guru di mana, pernah mondok di mana, ataukah pernah menjadi punya pondok di mana. Kalau dikatakan ulama loh ya, dikatakan ulama kan tidak rata-rata para orang-orang dulu ada orang-orang awam. Orang-orang awam. Saya pernah bukan menjumpai ya, misalnya ceritanya Mbah Amin Samhudi di sini. Bapaknya Pak Ayub Bunyani itu ya, saya sebutkan mohon maaf. Beliau santri memang, menurut ceritanya beliau santri. Termasuk beliau zaman Pak Nur Hasan juga termasuk imam daerah yang jenius. Memang dia lulusan santri. Namun cerita menurut anak-anaknya beliau juga kritis saat itu. Bahkan sempat di off juga menjadi imam daerah karena kritisannya. Kemudian dia angkat lagi. Dan yang paling mengejutkan ternyata putra-putra beliau yang jumlahnya berapa itu? 5 lebih itu. Saya nggak ngitung 5 atau 6 lebih itu insya Allah. Alhamdulillah biidznillah ketika ada gelombang hijrah putra-putra beliau semua hampir mayoritas semua ikut hijrah semua. Padahal Pak Bunyani wakil imam daerah. Pak Furqon wakil imam daerah. Anak-anaknya itu kiai itu. Mbah Amin Samhudi itu seorang kiai tapi anak-anaknya malah setelah beliau meninggal dunia anak-anaknya malah hijrah semua. Katanya pernah saya ngobrol, lah kok sakit nggak ada pertentangan padahal kan jenengan itu kan bapaknya kan pendiri jamaah, artinya perintis jamaah di karangannya. Katanya beliau, bapak wis ngomong, wis pesen bahwa jamaah itu adalah daruri. Ya sebuah majmuah perkumpulan biasa yang darurat yang harus ada saat itu aja. Bukan mutlak. Ya. Sampai di sini ada imam daerah itu bahasane Jawa ngene. Wong anake pendiri jamaah ora ana sing iso dikukut blas. Dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia ini anaknya pendirinya jamaah tidak ada yang bisa diambil manfaat semua karena semua hijrah. Kalau itu sudah terbukti Mbak Amin Samhudi memang itu pinter ya, orangnya pinter. Memang kiai lah bahasanya. Di luar juga dia banyak yang kenal, tokohnya tokoh sebelum masuk jamaah juga tokoh. Tapi nyata-nyata dia malah memberikan pemahaman kepada anaknya seperti itu dan terbukti anak-anaknya di gelombang hijrah ini alhamdulillah biidznillah beliau akhirnya juga hampir mayoritas hijrah semua.
Oke, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Di siang Tawangmangu itu siang-siang tapi nggak panas ya. Dan Padang ini nih sejuk semeribit. Nah, oke. Salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك